Sering ngerasa mata perih setelah nugas berjam-jam atau habis jaga malam? Hati-hati, itu bisa jadi peringatan awal dari kerusakan penglihatan. Halo teman-teman sejawat, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal mengupas tuntas anatomi dan patologi mata, mulai dari rasa lelah natap layar, mitos senam mata, bedah medis, sampai mencegah penyakit mata yang sifatnya permanen. Di bedah materi kali ini, aku bakal kasih 5 poin krusial yang wajib kalian pahami sebagai bekal teori dan praktek. Mulai dari meredakan kelelahan mata digital, fakta medis di balik senam mata, memilih operasi laser, memahami penyakit serius seperti glaukoma, sampai cara jitu melindungi penglihatan. Komen siap di bawah kalau kalian udah siap catat materinya ya. Nomor 1, dan ini relate banget sama keseharian kita, meredakan kelelahan mata digital. Coba jujur, siapa di sini yang habis mantengin jurnal atau ngetik asuhan keperawatan berjam-jam, tiba-tiba pandangannya ngeblur dan mata perih banget? Kasih tanda di kolom komentar kalau kamu juga sering ngalamin. Jutaan orang kena sindrom penglihatan komputer tiap harinya. Tapi secara medis, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita? Nah, kuncinya ada di otot siliaris. Ini adalah otot kecil di mata yang fungsinya mengatur fokus lensa kita. Pas kita menatap layar HP atau laptop dari jarak dekat, otot siliaris ini harus terus-menerus berkontraksi. Bayangin aja kalian disuruh menahan posisi fleksi otot lengan berjam-jam tanpa istirahat. Pasti kram dan pegal kan? Nah, otot mata kalian itu literally kelelahan akut. Solusi preventif yang paling gampang dan wajib diajarkan ke pasien nanti adalah aturan 20-20-20. Ingat ya, ini bukan obat, tapi murni relaksasi. Tiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jarak pandang jauh ini bikin otot siliaris bisa istirahat total. Selain itu, jeda ini memicu kita berkedip alami, jadi kornea tetap terhidrasi. Save dulu ya info ini. Lanjut ke nomor 2. Ini penting banget buat meluruskan miskonsepsi yang beredar, fakta tentang senam mata. Sering dengar kan pasien yang mencoba metode Bates? Katanya dengan nutup mata pakai telapak tangan, mata minus atau silinder bisa sembuh karena bentuk bola matanya berubah. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus bicara berbasis data. Faktanya, literatur klinis tegas menyatakan nggak ada bukti kalau latihan ini bisa memperbaiki anatomi bola mata secara objektif. Efeknya cuma meredakan ketegangan otot sementara, mirip banget sama fungsi kompres hangat. Lalu gimana dengan senam mata Tiongkok yang sempat viral itu? Ini menarik banget karena para peneliti benar-benar bikin uji klinis untuk mengevaluasi dampak akupresur ini pada anak-anak sekolah. Terapi ini berfokus pada memijat titik-titik akupresur spesifik di sekitar mata. Hasil risetnya nunjukin kalau pijatan ini memang luar biasa buat meningkatkan sirkulasi darah lokal ke area mata. Bikin nyaman banget. Tapi tolong digarisbawahi ya teman-teman, meski didukung sebagai tindakan pencegahan, senam ini terbukti tidak menyembuhkan epidemi miopia yang lagi naik daun. Jadi fokusnya itu kelancaran sirkulasi dan relaksasi, bukan memperbaiki minus. Masuk ke poin nomor 3. Saat edukasi pencegahan udah nggak cukup dan pasien butuh solusi permanen, kita masuk ke memilih operasi mata laser. Di lapangan nanti, kalian harus paham bedanya PRK, LASIK, dan SMILE, biar bisa mengedukasi pasien dengan benar. PRK itu paling tangguh buat atlet olahraga kontak atau yang korneanya tipis, karena tanpa flap, mesti masa pemulihannya paling lama. LASIK itu favorit sejuta umat karena pemulihannya instan banget, cuma hitungan hari. Nah, kalau pasien punya riwayat rentan mata kering, SMILE adalah jalan tengah yang paling canggih saat ini. Kenapa SMIL direkomendasikan buat mata kering? Kuncinya ada di angka 3 mm ini. Kalau LASIK bikin flap melingkar sampai 20 mm, prosedur SMIL ini sangat minim invasif. Dokternya cuma bikin sayatan sekecil lubang kunci, yakni 3 mm aja. Anatomi kornea jadi jauh lebih stabil dan resiko saraf kornea terpotong menurun drastis. Poin nomor 4, dan ini materi Clat Flag untuk triase kalian nanti, memahami penyakit mata serius. Pertama, kita punya glaukoma. Patofisiologinya berpusat pada kerusakan saraf optik, yang mana saraf ini ibarat kabel utama pengirim sinyal dari mata ke otak. Analogi gampangnya begini, bayangin mata itu wastafel dengan keran yang nyala terus. Kalau saluran pembuangannya mampet, cairan numpuk, tekanannya naik drastis. Tekanan tinggi inilah yang pelan-pelan meremukkan saraf optik. Di klinik, sangat krusial membedakan dua jenisnya. Glaukoma sudut terbuka itu perkembangannya lambat dan tanpa rasa sakit sama sekali. Ibarat saluran pembuangan yang pelan-pelan kotor. Pasien baru sadar pas penglihatan tepinya hilang. Tapi hati-hati dengan glaukoma sudut tertutup. Ini penyumbatan mendadak. Pasien akan datang dengan nyeri hebat, mual, dan melihat lingkaran cahaya. Ini adalah kegawat daruratan medis yang butuh penanganan life-saving buat matanya saat itu juga.
Penyakit serius berikutnya adalah degenerasi makula. Kalau glaukoma merusak penglihatan dari tepi, degenerasi makula langsung menyerang titik pusat penglihatan pasien. Makula adalah area super kecil di tengah retina tempat kita melihat detail. Saat makula rusak karena usia, pasien bakal melihat garis lurus jadi bengkok, atau muncul titik buta hitam pekat tepat di tengah pandangannya. Mengenali wajah orang aja jadi susah banget. Siapa yang paling beresiko kena degenerasi makula? Usia di atas 50 tahun dan riwayat keluarga adalah faktor genetiknya. Tapi coba perhatikan faktor modifikasinya. Merokok, obesitas, dan penyakit kardiovaskuler. 3 hal ini sangat mempercepat kerusakan makula. Jadi terbukti ya, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah itu berdampak langsung sama kelestarian penglihatan pusat kita. Akhirnya kita sampai di tahap rekap dan poin kelima, melindungi penglihatan Anda. Nah, dari semua patologi dan intervensi yang kita bahas tadi, take away pentingnya adalah ini. Kebiasaan 20-20-20 atau pijat akupresur memang bagus buat kenyamanan sehari-hari. Tapi itu sama sekali nggak bisa mendeteksi tekanan cairan perusak saraf atau kerusakan makula sejak dini. Pemeriksaan mata komprehensif yang pakai alat medis diagnostik klinis adalah satu-satunya benteng pertahanan paling kuat untuk menangkap penyakit diam-diam ini. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, aku mau melempar pertanyaan penting buat kalian. Mengetahui kalau penyakit mata paling fatal nggak ngasih gejala rasa sakit di awal, kapan terakhir kali kalian membiarkan profesional ngecek bagian dalam mata kalian secara detail? Jangan nunggu pandangan kabur dulu ya. Buat teman-teman mahasiswa kesehatan, bantu share bedah materi ini ke grup angkatan, biar makin banyak yang aware. Jangan lupa ikutin terus bedah materi keperawatan kita berikutnya. Tetap semangat belajarnya, dan jaga kesehatan mata kalian.